Coba deh, lupain dulu semua dongeng pengantar tidur yang pernah kalian dengar. Hari ini kita bakal bedah salah satu legenda paling keren dari Tanah Jawa. Ini tuh sebuah kisah epik tentang gimana keputusasaan justru bisa melahirkan keberanian yang wah luar biasa. Selamat datang di penelusuran kisah Timun Mas. Nah, coba resapi kalimat ini baik-baik. Soalnya, inilah inti dari legenda Timun Mas. Kita bakal lihat gimana situasi yang paling buntu, yang paling gak mungkin, malah jadi tempat lahirnya seorang pahlawan. Oke, perjalanan kita mulai di sebuah desa yang tenang di Jawa Tengah. Disinilah kita ketemu sama sumber dari semua cerita ini. Seorang nenek bernama Mbok Srini. Coba bayangin deh kesepian yang dirasain Mbok Srini. Setiap hari, bener-bener setiap hari, yang nemenin dia cuma ladang dan rasa rindu yang dalam banget pengen dengar suara tawa anak. Keinginan ini tuh udah kuat banget, sampai akhirnya mendorong dia buat melakukan sesuatu yang nekat, memohon ke kekuatan goib yang tinggal di hutan. Dan ternyata, doa Mbok Srini yang penuh harap itu didengar. Tapi yang menjawab bukan peri baik hati atau roh penjaga, melainkan sesosok makhluk hutan yang, ya ampun, perkasa dan menakutkan. Dan yang muncul adalah Buto Ijo. Sosok raksasa ini tuh kayak perwujudan dari kekuatan alam yang liar, brutal dan gak bisa dikendalikan. Dia nawarin solusi buat kesepian Mbok Srini, tapi harganya mahal banget. Nah, ini dia perjanjiannya, yang bahaya banget itu. Di satu sisi, impian terbesar Mbok Srini buat punya anak bakal jadi kenyataan. Tapi di sisi lain, syaratnya ngeri. Anak itu, pas udah dewasa nanti, harus diserahin lagi ke Buto Ijo buat disantap. Dengan hati yang campur aduk antara seneng dan takut, Mbok Srini nerima tawaran itu. Jadi, si Buto Ijo ini ngasih biji mentimun ajaib. Dari buah mentimun emas raksasa yang tumbuh, lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang akhirnya dikasih nama Timun Mas. Mulai dari hari itu, rumah Mbok Srini jadi penuh kebahagiaan, tapi juga selalu ada bayang-bayang ketakutan yang gak pernah pergi. Waktu berjalan terus ya kan, dan Timun Mas pun tumbuh jadi gadis yang cerdas. Hari yang ditakutkan itu akhirnya datang juga. Buto Ijo datang nagih janji, penuh amarah buat ngambil apa yang dia anggap miliknya. Ini maksa Timun Mas buat kabur demi nyelamatin nyawanya. Mbok Srini yang udah panik banget, akhirnya bawa Timun Mas ketemu sama seorang pertapa bijak yang tinggal jauh di atas gunung. Sang pertapa ini nggak ngasih pedang atau perisai, justru sebaliknya, dia ngebekelin Timun Mas dengan barang-barang yang kelihatannya sepele plus satu nasihat penting. Nah, ini dia kuncinya. Kunci kemenangan Timun Mas. Sang pertapa ngasih sebuah ide yang keren banget. Kekuatan sejati itu bukan soal otot, tapi soal otak. Soal gimana kita bisa paham dan bersahabat sama alam. Ini pelajaran yang bakal nyelamatin hidup Timun Mas. Dan bekalnya, wah ini aneh banget kedengarannya. Biji mentimun, jarum, garam, sama terasi. Barang-barang yang biasa kita temuin di dapur kan? Tapi percaya deh, di tangan Timun Mas, 4 benda ini bakal jadi senjata paling ampuh buat ngelawan raksasa. Oke, sekarang adegan kejar-kejaran dimulai. Coba bayangin Buto Ijo yang lagi ngamuk. Langkah kakinya aja bikin tanah geter. Ngejar Timun Mas yang kecil tapi otaknya cerdik. Disinilah pertarungan antara kekuatan kasar lawan akal sehat dimulai. Pas Buto Ijo udah deket banget, hampir aja ketangkep, Timun Mas langsung lempar senjata pertamanya. Biji mentimun. Dan, biji itu langsung tumbuh jadi ladang mentimun yang luas banget. Sulurnya yang lebat ngejebak kaki si raksasa dan bikin dia jadi lambat. Tapi ya namanya raksasa, dia berhasil lolos dong. Makin deket lagi, makin bahaya. Timun Mas langsung lempar kantong kedua. Jarum-jarum di dalamnya seketika berubah jadi hutan bambu yang super lebat dan runcing. Wah, ketusuk-tusuk deh itu si raksasa. Tapi amarah Buto Ijo bener-bener bikin dia nggak nyerah. Dia maju terus. Senjata ketiga pun dikeluarin. Segenggam garam. Dan apa yang terjadi? Garam itu langsung berubah jadi lautan yang luas dan ombaknya gede banget. Ini maksa Buto Ijo berjuang mati-matian buat nyebrang. Dan ini dia puncaknya, momen penentuannya. Pas Buto Ijo yang udah capek dan penuh amarah akhirnya sampai di daratan, Timun Mas ngelempar senjata terakhirnya. Terasi. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki raksasa itu berubah jadi lautan lumpur yang mendidih dan langsung menelan Buto Ijo sama semua keserakahan dan amarahnya. Selamanya. Coba deh kita perhatiin lagi gimana cara Timun Mas menang. Keren banget kan? Bukan pakai pedang, bukan pakai kekuatan super, tapi pakai akal, ketenangan, dan keberanian. Dia nggak ngelawan alam, tapi justru ngejadiin alam sekutu terkuatnya.
Jadi pesan dari legenda ini tuh dalam banget loh. Cerita ini bukti kalau kecerdasan itu selalu bisa ngalahin kekuatan buta. Terus ceritanya juga nunjukin kalau perempuan, seorang gadis muda, bisa jadi pahlawan yang cerdas dan pemberani. Sekaligus jadi pelajaran abadi tentang pentingnya nepatin janji dan ngelawan ketidakadilan pakai otak. Nah, inilah kenapa cerita Timun Mas ini abadi banget dan terus diceritain dari generasi ke generasi. Ini tuh pengingat buat kita semua, bahwa yang paling kecil sekalipun bisa ngalahin ancaman yang paling besar. Bukan pakai otot, tapi pakai otak dan keberanian. Sebuah pesan harapan yang gak akan pernah ketinggalan zaman. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh pikirin, kapan dalam hidup kalian justru kecerdasan dan bukan kekuatan fisik yang terbukti jadi senjata terhebat kalian?